Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Bu Novi. Bagaimana nih kabarnya? Ya, Bu. Alhamdulillah baik juga. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa saya akan melaksanakan kegiatan supervisi terkait dengan kompetensi coaching Ibu. Melalui kegiatan supervisi, kita mungkin dapat berbincang sedikit terkait kegiatan coaching yang akan kita laksanakan. Kira-kira kapan akan diadakan? Insya Allah setelah ini Bu, dan sekarang pun sudah hadir bersama kita Bu Vera yang akan menjadi coachingnya Bu. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan dulu tentang saat proses coaching, di mana nanti saya akan mengamati proses coaching yang kulakukan apakah sesuai dengan alur kita. Artinya dalam pelaksanaannya nanti Bu kita akan memberikan pertanyaan berbobot yang mampu memberdayakan coaching. Selanjutnya saya juga mengamati apakah proses coaching berjalan sesuai dengan prinsip coaching. Misalnya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu, ya akan berusaha seperti mungkin. Nah, sebelum pelaksanaan proses coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya, observasi. Nah, kompetensi coaching apa yang ingin kita lakukan? Kompetensi terkait dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Saya merasa pertanyaan yang saya ajukan kurang mampu memberdayakan coaching. Kemudian apa indikator pencapaian dari tujuan pengembangan kompetensi tersebut? Saya mampu mengajukan pertanyaan yang menggali potensi coaching, memberdayakannya sehingga coaching menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Alhamdulillah, artinya Ibu Nita sudah memiliki kompetensi yang lebih spesifik untuk dikembangkan. Mungkin cukup sekian pertanyaan pra-observasi dari saya. Selanjutnya izinkan saya mengamati proses coaching yang akan Ibu Nita laksanakan dengan rekannya. Selanjutnya semoga lancar dan sukses, dan untuk evaluasi kita akan berbicara kembali pada tahap pasca observasi. Mohon izin Bu Nita. Assalamualaikum. Baik Bu, terima kasih. Waalaikumsalam. Jadi gini Bu Vera, seperti yang saya utarakan sebelumnya bahwa saya berada dalam kegiatan supervisi terkait kompetensi coaching. Jadi saya minta waktunya sebentar untuk menjadi coaching dalam kegiatan ini Bu. Bu, dapat sudah Bu. Bisa Bu. Ini Bu Vera, barangkali ada nih kendala atau masalah yang Ibu hadapi terkait dengan pembelajaran di sekolah Ibu. Ini Bu Nita, akhir-akhir ini kan saya merasa guru-guru di kelas saya itu kurang antusias dalam menerima pelajaran dari saya. Tapi kan ini kebanyakan orang tua pun mengerjakan tugas sekitar motivasi. Jadi menurut Vera, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita ke daerah ini? Waktu saya kan mengharap solusi dari teman saya supaya sesuatu dia antusias waktu dan mengerjakan. Ibu, hal apa saja yang membuat murid-murid itu merasa kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Menurut saya bukan mungkin kan siswa atau murid saya itu kan kurang antusias. Untuk antusias muda itu yang pertama mungkin pembelajaran yang saya berikan mungkin kan monoton. Itu mungkin anak-anak itu bosan mungkin karena mungkin dalam pelajaran saya lebih dominan berbicara ketimbang siswa saya. Yang kedua, mungkin saya tidak memberikan siswa saya untuk berpendapat atau berbicara saat saya melakukan pembelajaran. Oh begitu Bu. Kira-kira apa saja nih yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran? Menurut saya, itu kan pasti dia menginginkan pembelajaran seperti ini, seperti mungkin menonton pembelajaran. Jadi Bu, saya pendapat nih dengan Ibu. Lalu menurut Ibu apa yang bisa membuat murid Ibu itu asyik, tidak bosan ketika Ibu lagi menerapkan pembelajaran? Menurut saya pembelajaran itu kan harus berpusat pada siswa ya. Murid di mana murid itu kan harus aktif dalam pembelajaran.
kemudian mungkin kita melakukan scripting dalam pembelajaran atau membuat game yang supaya sesuatu lebih menarik dalam pembelajaran. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pembelajaran atau pengumpulan tugas Bu? Mungkin nih Bu, mungkin kemungkinan besar itu mungkin saya terlalu banyak kasih tugas ke murid saya. Itu kan tanpa saya berikan dulu sumber pembelajaran yang beragam atau mengasihkan Bu. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja Bu di kelas? Selama ini kan saya cuma pakai buku teks aja di pusat. Selain buku teks, ada nggak Bu sumber yang lain? Saya pikir kan banyak juga sumber yang lain kan, seperti misalnya video YouTube, artikel di blog atau tulisan di internet, atau bisa juga saya menggunakan aplikasi yang sedang seperti sekarang TikTok misalnya. Nah, betul sekali Bu Vera. Saya yakin sekali bila Ibu menggunakan berbagai macam sumber pelajaran, mungkin murid Ibu akan antusias dalam mengikuti pembelajaran bersama Ibu. Jadi sekarang apa nih rencana ke depan untuk menyelesaikan masalah Bu Vera? Mungkin yang pertama saya akan melakukan tuh pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar seperti misalnya video YouTube atau TikTok. Kemudian yang kedua saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak kepada murid-murid saya. Kemudian tugas yang saya berikan itu kan sesuai dengan minat dan bakat murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran yang diferensiasi. Jadi di situ nanti kita dapat melihat minat dan bakat dari murid-murid kita, sehingga mungkin murid-murid kita akan merasa senang di saat pembelajaran, dan mungkin nanti tugas yang dibutuhkan pun hampir naik. Kemarin kan cuma 50%, nanti ke depan sampai 100% bisa saya akan mengerjakan tugas yang saya berikan. Wah, betul sekali ya Bu Vera, mudah-mudahan berhasil Bu ya. Untuk berikutnya, apa nih komitmen terhadap rencana Ibu ini? Mungkin komitmen saya ke depan itu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga nanti murid-murid saya dapat menjalankan merdeka dalam belajar. Saya akan membuat murid saya itu senang dalam kegiatan eksplorasi materi, tanpa ada unsur paksaan. Jadi akan saya sarankan pemilihan sumber belajar itu dari kepada murid saya, gimana kemauan orang tua untuk belajar. Wah, bagus sekali nih Bu Vera. Saya sangat mendukung nih Bu. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar ya Bu, dan sesuai dengan harapan. Terima kasih Bu Nita waktu untuk share permasalahan saya hari ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu diperlukan oleh kita semua. Amin. Semoga sukses selalu Bu ya. Amin. Terima kasih ya Bu Vera atas waktunya sudah bantu saya untuk menjadi coach ini di acara di kegiatan saya sebagai coach yang diobserv sama Bu Novi. Sama-sama Bu Nita. Alhamdulillah pelaksanaan coaching berjalan dengan baik. Untuk kembali ya Bu Ika, hari ini kita akan berbicara tentang percakapan pasca observasi, merefleksikan kembali kegiatan coaching yang telah dilaksanakan. Alhamdulillah ya Ibu. Nah, terkait dengan proses coaching yang baru saya melaksanakan, bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah senang sekali saya mendapatkan kesempatan melatih teknik coaching dari ibu-ibu. Lalu bagaimana menurut Bu Ika? Apakah kompetensi terkait pertanyaan berbobot yang pada pra-observasi sebelumnya fokus ditingkatkan? Apakah sudah sesuai dengan harapan Bu Ika? Alhamdulillah Bu, menurut saya saat coaching tadi saya mampu menggali potensi dan keberdayakan coach saya dari Bu Vera, sehingga beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Ya, benar sekali Bu Ika. Menurut pengamatan saya, Bu Ika memang sudah mampu menggali potensi dan solusi melalui pertanyaan berbobot. Alhamdulillah Bu. Selanjutnya, apakah ada hal-hal yang belum sesuai harapan Bu Ika? Barangkali ada kompetensi lainnya yang ingin dikembangkan. Mungkin saya ingin mengembangkan prinsip coaching Bu terkait dengan proses kreatif.
terkait dengan proses kreatif ya Bu. Sedikit catatan saya saat proses ini saya melihat bahwa proses kreatif dilakukan sudah sesuai dengan kita dan institusi juga karena ada di dalam proses ini dan juga kita memberikan dan estimasi baik pemirsa, semoga berjumpa kembali dalam kegiatan aktivitas selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kompetisi kita terkait praktik akan lebih baik lagi pada kegiatan supervisi selanjutnya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Novi sudah berkenan melakukan kegiatan supervisi terkait praktik konvensi